Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dilimpahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan hari yang agung, hari Jumat ini, di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kita dikumpulkan kembali di sebuah majlis yang luhur, majlis ilmu. Kita datang dengan keikhlasan niat hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan mempersiapkan perbekalan kita bila mana nanti pada waktunya kita dijemput oleh ajal masing-masing. Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menjadi menarik karena kebersamaan kita dalam majlis ilmu ini adalah untuk mengkaji sebuah permasalahan yang sangat penting di kehidupan, yaitu ingin meraih bahagia yang hakiki, kebahagiaan yang sejati yang dituntunkan di dalam agama kita ini. Sejatinya kita telah mengkaji 8 kunci kebahagiaan, mulai dari bahagia dengan iman dan amal salih, bahagia dengan syukur dan sabar, bahagia dengan berbagi kebaikan untuk orang lain, bahagia dengan kesibukan yang bermanfaat, bahagia dengan fokus menjalankan aktivitas positif di hari ini. Kemudian kita juga mengkaji bahagia dengan berzikir. Kemudian bahagia dengan menyadari serta mengutarakan nikmat Allah dan selalu melihat ke bawah. Maka di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kaji bahagia dengan menghindari pemicu kegelisahan dan kesedihan. Ibu-ibu, siapa orang yang di antara kita yang tidak menjalani dinamika berupa kesedihan dan kegelisahan? Saya rasa kita semua pernah merasakannya. Apakah waktu kita masih remaja dulu, ataukah sampai usia kita seperti sekarang ini? Terkadang kita mengalami kegelisahan, ya. Terkadang juga kita merasakan kecemasan hingga kesedihan. Maka salah satu di antara kunci bahagia sejati yang dituntunkan di dalam agama kita adalah berbahagia dengan menghindari. Preventif. Kalau orang Indonesia mengatakan sedia payung sebelum hujan, maka hindarilah segala pemicu kegelisahan dan kesedihan agar kita bahagia. Agar kita bahagia. Karena di antara sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan sejati pada diri seorang hamba, menghilangkan kegelisahan, kesedihan dari kehidupannya adalah dengan cara melakukan apapun yang dapat
menghindarkan diri kita dari kegelisahan tersebut. Melakukan apapun yang menghindarkan diri kita dari kegelisahan. Sekaligus melakukan apapun yang akan menghadirkan kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia, larilah dari semua sebab yang mematik kegelisahan, kesedihan, kegalauan, dan seterusnya. Kalau kita mau bahagia, mendekatlah kepada apapun yang dapat memberikan dan menghadirkan kebahagiaan tersebut. Setidaknya ada 3 yang disebutkan lebih lanjut oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Meskipun yang pertama tidak ada isyarat secara langsung, akan tetapi menjadi penting untuk kita kaji juga. Ada 3 yang bisa kita lakukan di antara sebab-sebab yang menghindarkan kita dari sebab kegalauan dan mendekatkan kita kepada sebab kebahagiaan. Yang pertama adalah menjauh dari dosa dan maksiat. Menjauh dari dosa dan maksiat. Berarti lawannya apa, Bu? Kalau menjauh dari dosa dan maksiat, berarti lawannya kita harus mendekat kepada ketaatan, ibadah. Kalau kita mau bahagia, belajarlah untuk menghindar dari bisikan dosa dan maksiat. Ini kebetulan, wallahu a'lam, saya tidak memperhatikan wajah tentu saja. Tapi kalau ada di antara ibu-ibu yang tadi pagi hadir bersama kami kajian di Masjid Salman Al-Farisi, ini pembahasannya kebetulan pas nyambung. Kami mengkaji kitab Ad-Da' wa Dawa pada pembahasan ini. Salah satu yang semestinya diketahui oleh seorang hamba untuk bisa tenang, merasakan kebahagiaan, menjauh dari dosa. Karena dosa itu akan menjadikan seorang hamba justru ditawan oleh penjara syahwatnya sendiri. Dianalogikan oleh para ulama, orang yang mencari kegembiraan, kesenangan dengan cara bermaksiat itu seperti halnya orang yang sedang haus tapi dia berada di atas lautan dan minumnya air laut. Kira-kira hausnya hilang atau tidak? Tidak hilang, justru bertambah. Semakin membuat kerongkongannya kering dan dia tersiksa dengan itu. Maka meskipun ada air di sekitarnya, kanan kirinya, dia tidak minum dari air laut. Kenapa? Karena minum dari air laut bukan menghilangkan haus, tapi justru akan menyiksa diri. Seperti itulah kira-kira seorang hamba beriman ketika dia ingin mencari kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, tapi justru dengan maksiat, dia tidak akan selesai. Tidak akan dia raih kebahagiaan sejati itu. Mungkin ada happy, senang, tapi senang bukan bahagia. Mungkin dia merasakan kelezatan, tapi lezat tidak mesti bahagia. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa menenteramkan hati seorang hamba. Bahkan kata kebahagiaan itu sendiri sulit untuk dirangkai dengan definisi narasi ini anu. Seperti halnya cinta. Apa itu cinta? Orang versinya A, B, C, D. Nggak perlu didefinisikan, cinta itu sesuatu yang dirasakan ada di dalam hati seseorang. Begitulah kebahagiaan kira-kira. Nah, sebagian orang belum pandai, belum tepat membedakan antara sekedar senang, gembira dengan bahagia. Orang bahagia itu, meskipun dia sedang menitikkan air mata, dia bahagia. Lihat orang-orang beriman yang di sepertiga malam terakhir mereka bangun. Mereka meneteskan air mata karena Allah. Kira-kira dia itu sedang gelisah atau justru dia bahagia dengan sholat malamnya? Pasti bahagia. Pasti bahagia. Seseorang yang bisa menuntaskan puasa, kewajiban puasa Ramadannya,
Dia bergulat dengan lapar, dia bertarung dengan haus. Tapi dia bahagia atau tidak? Bahagia. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa, kebahagiaannya itu dua. Di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika dia berbuka, nggak mesti makanannya itu mewah. Sesederhana apapun, ketika dia tuntas dalam puasa, dia batalkan untuk berbuka, dia rasakan kebahagiaan. Dan itu kata Nabi SAW. Sementara kita tahu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis absolut. Kebenaran yang absolut, tidak lagi relatif. Pasti orang yang puasa ketika betul-betul dia jalankan puasa dengan baik, dia berbuka, dia bahagia. Kebahagiaan yang kedua di akhirat, yaitu saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Dia puasa, lapar, haus. Saya beberapa kali pernah berkesempatan di bulan Ramadan itu justru di pertambangan. Ada pertambangan batu bara, ada pertambangan minyak. Masya Allah, itu mereka luar biasa. Mereka bekerja di tambang, panas, berat. Tapi mereka berpuasa. Diam-diam saya tanya kepada sebagian mereka, gimana mas? Berat mas? Berat Pak Ustaz. Tapi terus gimana? Saya jauh lebih merasakan bahagia buka puasa di tempat seperti ini daripada di rumah. Karena dia bisa menuntaskan kewajiban ibadah puasanya di bulan Ramadan. Bahagia. Meskipun lapar, meskipun haus, dia bisa bahagia. Karenanya beda antara kebahagiaan dengan sekedar kesenangan, dengan sekedar kegembiraan. Bayangkan, saya pernah baca hadis ini di sini. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang hamba mukmin diuji oleh Allah, anaknya meninggal dunia. Tentu malaikat maut mencabut nyawa si anak tersebut. Di dalam hadis itu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Catatan saya waktu menjelaskan hadis ini di sini, bahwa pertanyaan Allah kepada malaikat bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah ingin kebenaran ini terungkap sampai kepada umat Nabi dan menjadi mulialah orang yang seperti ini. Makanya Allah tanya kepada para malaikat. Apa pertanyaan Allah? Wahai para malaikatku, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku yang mukmin ini? Kata para malaikat, iya benar ya Allah. Kalian cabut nyawa faladatu kabidihi, buah hatinya, kalian cabut nyawanya. Iya ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, apa yang hambaku lakukan? Kata para malaikat, hamidaka wastarja'. Dia memuji engkau, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada engkau, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diuji dengan kematian buah hatinya, tetap membuatnya dia bahagia karena dia diuji oleh Allah dan dia diberikan kemudahan, taufik oleh Allah untuk bisa melewatinya bahkan dengan pujian. Rasul SAW punya anak berapa, Bu? Berapa anak-anaknya Rasul? 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah 3 laki-laki, 3 perempuan. Dari Maria 1 laki-laki. 4 perempuan. Ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Fatimah. Kemudian ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Semua 7 putra-putri Nabi meninggal dunia sebelum atau dalam kondisi Nabi masih hidup kecuali 1. Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia kira-kira 5-6 bulan setelah Nabi wafat. Coba bayangkan, orang tua, ayah mengalami kepergian anaknya di masa hidupnya 6. Berat atau tidak? Berat. Jangankan 6, 1 aja kita kehilangan. Tapi seorang hamba yang beriman mampu melewati itu dengan tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan yang terbaik kepada hamba.
Kembali kepada poin. Ketika seseorang itu ingin bahagia dengan menghindari semua pemicu kegelisahan, yang pertama adalah pemicu kegelisahan itu, yang pertama adalah dosa. Berarti kalau kita mau bahagia, hindari apa Bu? Dosa. Hindari dosa. Ustadz, katanya kita manusia itu tercipta dalam keadaan pasti banyak melakukan dosa. Betul. Tapi berbeda antara orang yang tidak punya usaha menghindar dari dosa, berbeda antara orang seperti itu dengan orang yang berusaha menghindar dari dosa. Beda atau sama? Ada si A, ada si B. Si A berusaha untuk menghindar dari dosa, kemudian dia terpeleset. Si B tidak pernah menghindar dari dosa, maka dia terjatuh dalam sekian banyak dosa. Apakah sama antara si A dan si B? Tidak, beda. Meskipun dua-duanya terjatuh di dalam kesalahan, tapi yang ini punya rem, yang itu tidak punya rem. Maka meskipun kita tercipta sebagai makhluk yang banyak melakukan dosa, hadisnya barangkali ibu-ibu juga sering dengar, kullu ibni adama khata'. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan banyak kekeliruan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik yang banyak melakukan kekeliruan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha, tergelincir juga. Terkuasai oleh hawa nafsu. Kalah oleh magnet, buayan syaitan, bisikan syaitan, akhirnya tergelincir dalam dosa. Tidak titik. Silakan lanjut lagi. Bagaimana caranya? Taubat, istighfar. Tapi upayakan dari awal menghindar dulu dari dosa. Hindari dosa. Karena dosa pasti akan menyisakan kegelisahan. Dosa pasti akan menyisakan kesedihan. Ini kalau seorang hamba masih punya iman. Tapi kalau seorang hamba sudah dicabut nikmat imannya oleh Allah, bahkan dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beda buat dia antara kebaikan dan keburukan. Orang-orang kafir di luar sana punya istri tetap zina, punya gaji mapan tetap korupsi. Ya orang-orang di sana mereka tidak punya aturan baik buruk. Ya mereka lakukan saja. Adapun seorang mukmin, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fis sadri. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah yang menggaruk-garuk di dalam dirimu, yang robek-robek di dadamu, yang mencabik-cabik ketentraman hatimu, itu pasti dosa. Ini indikator yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Namanya dosa itu pasti kau tidak suka orang lain melihatmu melakukannya. Hadis ini dibawakan oleh sahabat An-Nawwas ibnu Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih hadisnya. Nabi bersabda, dosa adalah yang mencabik-cabik dirimu, dadamu, dan kau tidak suka orang lain melihatmu melakukannya. Itulah dosa. Berarti dosa itu pasti menyisakan kegelisahan. Pasti. Bagi seorang hamba yang mukmin tentunya. Makanya tatkala ada seorang sahabat laki-laki namanya Ma'iz. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina padahal dia sudah menikah. Dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah fa'aqim haddallahi alaihi." Rasul, saya sudah kelewat batas melakukan sebuah dosa yang hukumannya itu, punishmentnya sudah ditetapkan oleh Allah, yang namanya had.
hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap sebuah dosa, maka hukuman ini disebut had. Seperti potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi peminum khamr, rajam bagi yang berzina dan dia sudah menikah, atau cambuk juga bagi yang berzina tapi belum menikah alias masih bujang. Ini ketentuan-ketentuan ini ada di dalam ayat atau hadis untuk sebuah dosa tertentu namanya had. Maka sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, aku sudah langgar satu had. Tegakkan hukum had itu pada diriku, aku sudah berzina. Maka Rasulullah SAW kemudian membuang wajahnya, artinya tidak mau menghiraukan, mengabaikan. Di waktu yang berbeda kemudian dia datang lagi, wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau mengakui perbuatan dosaku, zinaku, aku ingin ditegakkan hukum rajam kepada diriku. Maka untuk memastikan ini Rasulullah SAW utus seorang sahabat untuk menemui kabilah si laki-laki yang mengaku zina ini. Tanyakan kepada kabilahnya, mungkin dia kurang waras sedikit. Kok tiba-tiba mengaku zina, berarti kan minta dirajam. Kalau seandainya kabilahnya mengatakan iya dia agak kurang dikit, langsung had itu, hukuman rajam itu tidak akan ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya orang itu datang, Rasul, saya sudah berzina. Tegakkan hukum had pada diri saya. Lagi-lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam validasi dulu, tanyakan. Nih mungkin dalam beberapa redaksi hadis disebutkan abihi junun, apakah dia ada kegilaan pada otaknya, untuk memastikan. Sampai kemudian yang keempat kalinya diulang pengakuan tersebut, barulah kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk merajam laki-laki ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat pria tersebut sampai 4 kali datang kepada Nabi? Di sininya nggak tenang. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah, dosa. Dan dosa menggelisahkan. Masih di dalam redaksi hadis yang sama, disebutkan ada sahabat wanita di waktu yang lain berikutnya dari kabilah Ghamidiyah. Dia datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku sedang hamil, hamilku karena zina. Tegakkan hukum rajam pada diriku. Rasulullah SAW memanggil wali perempuan ini, mungkin ayahnya atau yang lain, dipanggil walinya. Apakah pengakuan wanita ini sudah benar? Benar, wahai Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, pergilah sampai kau melahirkan putra yang ada di dalam rahim, atau anak yang ada di dalam rahimmu itu. Kenapa Nabi SAW menolak? Sebagaimana Nabi SAW menolak sampai 4 kali pengakuan, atau sampai 3 kali pengakuan Ma'iz tadi. Karena boleh jadi dia berubah pikiran. Enggak Nabi. Enggak. Saya cabut kesaksian saya. Dengan mencabut kesaksian, tidak akan ditegakkan had. Setelah wanita itu melahirkan, ditunjukkan anaknya sudah lahir, wahai Rasulullah, ini anakku. Dulu aku datang masih dalam keadaan hamil, aku mengakui diriku berzina, minta ditegakkan rajam kepada diriku, engkau menolakku. Aku khawatir engkau menolakku sebagaimana dahulu engkau pernah menolak Ma'iz. Jadi wanita ini tahu kisahnya Ma'iz. Kata Rasulullah SAW, pulanglah sampai anakmu disapih. Disusui entah berapa bulan, entah berapa tahun, Allahu a'lam. Yang jelas wanita tersebut kembali membawa anaknya, dan di tangan anaknya ada raghif, ada roti kering. Agar dia sekaligus menghadirkan anaknya untuk diakui dia sudah selesai dari susuan, dan dengan bukti bahwa anak ini sudah bisa makan sendiri. Tidak harus selalu mengasup ASI. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk merajam wanita tersebut. Pertanyaannya sama. Kenapa wanita ini bolak-balik minta ditegakkan hukum rajam pada dirinya? Hatinya bergejolak.
Itulah hukum asal perbuatan dosa bagi seorang mukmin, pasti meninggalkan kegelisahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Thaha. Ibu-ibu catat dulu, tidak ada di dalam kitabnya. Dalam surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan seterusnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha fakadzalikal yawma tunsa. 124 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mencampakkan ayat-ayatku, peringatanku, berzikir mengingatku, dia abaikan dia campakkan hal tersebut, fa innalahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini menyatakan kehidupan sempit dimaksud adalah kehidupan sempit di dunia. Maka orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, yang merobek-robek ketentuan hukum Allah, baginya kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia nanti di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta sesungguhnya nggak bisa lihat. Kemudian hamba itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia akan seperti protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tuntunan-tuntunan hukum dari kami, kau abaikan ayat-ayat tersebut, maka hari ini kau pun akan diabaikan, bahkan dijadikan buta. Maka orang-orang yang bermaksiat, melanggar hukum-hukum Allah, mencampakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan kesempitan hidup di dunia. Dia tidak akan merasakan bahagia. Saya ulangi, tadi dianalogikan oleh para ulama, orang yang mencari kebahagiaan semu dengan cara bermaksiat, dia tak ubahnya kecuali seperti seorang yang berada di tengah lautan kehausan dan dia minum dari air laut. Bukan selesai dari kehausan, dia tersiksa dengan kehausannya tersebut. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memerlukan perjuangan, effort. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa? Karena dengan menghindari dosa, hati akan menjadi bahagia, tenang. Sebaliknya kalau kita langgar batasan-batasan dosa, maksiat, justru kita yang akan menghadirkan sendiri kegelisahan itu di dalam hati kita. Kita masukkan kesedihan di dalam hidup kita akibat dari dosa. Subhanallah. Makanya pada kisah Ma'iz dan wanita tersebut, salah satu yang melempar rajam wanita tadi, Imra'ah Ghamidiyah tadi, adalah Khalid ibn Walid atau Umar ibn Khattab, saya lupa. Dilempar. Kebetulan lemparannya ke arah kepala, karena orang dirajam itu dibuatkan lubang galian, Bu, sampai sekitar dadanya. Kemudian dia masuk ke dalam lubang tersebut dan dilempari batu sampai mati. Itulah rajam. Dan itulah bentuk taubat orang yang melanggar batasan hukum zina padahal dia sudah menikah. Adapun pembahasan apakah setiap zina harus diakui, ini pembahasan lain dan jawabannya tidak. Kalau seseorang terlanjur misalnya tergelincir di dalam dosa zina, maka tidak harus kemudian dia mengakuinya agar diperlakukan rajam kepada dirinya. Tetapi kewajibannya adalah dia tutup aib dirinya sendiri, tidak perlu cerita-cerita kepada siapapun, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu dipahami? Nabi SAW tidak langsung kemudian bergembira menyambut seseorang yang datang untuk mengakui zina. Bolak-balik memastikan ini orang kira-kira ada gangguan atau tidak, disuruh
melahirkan dulu, menyusui dulu, ditangguhkan. Ini bukti bahwa Islam itu bukan kemudian senang kalau ada orang datang, saya mencuri, tolong potong tangan saya. Oh iya kebetulan. Enggak begitu. Dihindari. Tetapi poinnya adalah bagaimana seorang sahabat tersebut, terutama yang wanita, ketika sudah masuk ke lubang yang digali, kemudian dilontar dengan kerikil, dan lontaran itu mengenai kepala wanita tersebut, kemudian darahnya terciprat. Ciprat itu bahasa Indonesia bukan? Percik. Terciprat. Ada guru bahasa Indonesia kali? Saya belum pastikan ciprat itu termasuk KBBI atau tidak. Tapi intinya, ketika dilempar dengan batu, ternyata darah dari lemparan tersebut mengenai sahabat tadi. Saya lupa apakah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu atau Umar ibn Khattab. Nah, ketika terkena baju sahabat yang melempar tadi, dia langsung cis gitu. Apa ini kok darahnya kena ke baju? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimu aw la tasubbu. Jangan kalian mencaci. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'atuh. Wanita ini sudah bertaubat kepada Allah, kualitas taubatnya kalau dibagikan kepada 70 orang penghuni kota Madinah sudah cukup, bahkan lebih. Di Madinah siapa yang waktu itu tinggal? Para sahabat. Orang taubat dengan kualitas taubat dibagikan kepada 70 sahabat masih cukup, bahkan lebih. Artinya kita tidak boleh kemudian justru membuka pintu syaitan masuk lagi, membuat orang lain jadi kembali lagi kepada kemaksiatan. Harusnya kita support, harusnya kita dukung, harusnya kita dampingi, dan seterusnya. Sekali lagi poinnya ibu-ibu, kalau kita ingin bahagia, maka carilah segala hal yang dapat menghadirkan kebahagiaan, sekaligus hindarilah semua yang dapat memasukkan kesedihan dan kegelisahan. Apa yang dapat menghadirkan kegelisahan dalam hidup kita? Dosa, maksiat. Ayatnya sudah dibacakan tadi, Thaha 124 dan seterusnya. Hadisnya tadi sudah dibawakan juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu ta'ala. Baik. Yang kedua, di antara yang dapat memicu kegelisahan, menghadirkan kesedihan adalah terlalu sedih saat kehilangan hal duniawi. Over kesedihan, over kepikiran terhadap kehilangan duniawi. Kehilangan duniawi ini karena memang berbeda dengan seseorang yang kehilangan ukhrawi. Seperti apa maksudnya kehilangan ukhrawi? Kalau kehilangan duniawi kan contohnya Bu, kehilangan duniawi. Misalnya nih, punya cincin, cincinnya terlepas hilang. Kehilangan duniawi kan? Sedih boleh, tapi jangan over. Ditinggal wafat suami, udah siap? Mungkin sebentar lagi, nggak tahu kita. Duh Ustadz jangan doain, nggak, bukan doain. Tapi itu mungkin terjadi kapan saja. Yang laki-laki ditinggal sama istrinya, yang perempuan ditinggal sama suaminya. Kan kita juga, atau bahkan sebagian kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, sedih nggak waktu kehilangan orang tua kita meninggal dunia? Kehilangan orang-orang yang kita cintai, urusan duniawi. Boleh sedih? Boleh. Rasulullah SAW dulu bersedih ketika putrinya meninggal dunia, ketika putranya meninggal dunia. Bahkan Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, itu meninggal dunia dalam keadaan Nabi sedang memangku beliau. Dikabarkan bahwa kondisinya serius, maka Rasulullah SAW pulang, kemudian memangku Ibrahim kecil. Kemudian Ibrahim sudah
tersengal-sengal, dan sampai meninggal dunianya. Kemudian Rasulullah SAW menitikkan air mata. Ada sahabat yang melihat, Nabi, kau juga bersedih. Kata Nabi SAW, ini adalah kesedihan kasih sayang. Innal aina tadma'. Sesungguhnya air mata berlinang. Wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak bertutur ucap kata kecuali yang membuat Allah ridho. Maka permasalahannya bukan pada kesedihan, karena kesedihan itu manusiawi terjadi. Tapi over kesedihan. Yang sampai kemudian gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Wah, nangis. Gak mau makan, gak mau ini, gak mau itu. Kenapa? Ditinggal wafat suaminya, ditinggal wafat istrinya, tinggal wafat orang tuanya, tinggal wafat anaknya. Gak boleh seperti itu. Justru itu tangisan yang masuk kategori niyahah atau meratap. Dan meratap adalah salah satu perbuatan kaum jahiliyah. Nah, terlalu sedih dengan kesulitan yang kita alami, padahal itu sudah berlalu, itu justru akan memicu kegelisahan. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, lewati itu. Sedih tidak masalah, tapi tidak boleh over. Kemudian move on. Lanjut. Sama seperti kita misalnya sedang berjalan, tiba-tiba terpleset, jatuh, terlukalah kita. Apakah kita akan diam saja di situ? Luka. Mau sampai kapan? Mau sampai besok? Mau sampai lusa di situ terus? Ya sudah, bangun, lukanya dibersihkan, diobati, jalan lagi. Kan begitu. Mobil kita tiba-tiba ditabrak misalnya. Wow, kita marah-marah, sedih, ini benerin harus 20 juta, 30 juta. Terus, baru beli, masalahnya belum sebulan Ustaz. Terus kalau sudah sedih, sedihnya berhari-hari, bisa kembali. Normal, seperti dia kala. Enggak bisa. Dengan kita nangis berhari-hari itu, bisa membuat orang yang sudah meninggal dunia yang kita kasih itu kembali lagi hidup. Enggak bisa. Justru itulah yang memicu kegelisahan di dalam hati. Tinggalkan. Sedihnya sedih biasa yang masih pada batasan manusiawi, tidak masalah. Dan ini penting, ibu-ibu sekalian, ini di dunia pendidikan. Penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mam, aku kan sudah belajar, aku sudah begadang, aku udah begini, aku udah begitu. Targetku, nilaiku minimal 90, Mam. Nilainya cuma 72. Akhirnya larut dalam kesedihan, dia benci sama pelajarannya, dia benci sama gurunya, dia benci sama cara belajarnya, dia benci sama... Mana tawakkalmu nak? Mana ketergantungan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini generasi yang nalarnya harus selalu diasah. Jangan samakan anak kita zaman now sekarang ini seperti kita dulu seusia mereka di waktu itu. Sebut saja anak kita misalnya 15 tahun. Kita sekarang dengan usia sekarang. Ingat 15 tahun dulu di tahun berapa? Tarik ke belakang. Mau disamakan kondisi anak kita dengan dulu. Dulu belum ada gadget. Dulu orang tua kita tidak memanjakan kita seperti sekarang kita memanjakan anak kita. Mau disamakan? Bisa. Terus bagaimana Ustaz? Tanamkan tauhid yang kuat. Tanamkan akidah yang kuat. Anak-anak kita butuh keimanan terhadap takdir. Ini harus diasah. Wah, gimana jelasinnya Ustaz? Saya juga belum belajar. Belajar. Jadilah guru terbaik buat anak-anak kita. Caranya adalah dengan belajar. Ibu-ibu semangat terus. Hadir di majelis ilmu semangat. Ibu-ibu belajar untuk diri ibu-ibu dan untuk mendampingi anak-anak. Karena mereka tidak cukup dengan sekedar belajar di sekolah tempat mereka belajar. Saya sebagai praktisi pendidikan hari-hari ketemu santri, hari-hari ngajar santri. Bu,
sebesar apapun ketulusan cinta saya kepada seorang santri, demi Allah, saya yakin saya tidak bisa menggantikan peran orang tua kandungnya dalam menyayangi. Gak bisa. Dan itu juga saya rasakan bahwa saya sangat yakin guru anak saya, dengan setulus apapun dia berjuang untuk mencintai dan mengajarkan anak saya, dia tidak akan pernah bisa menggantikan peran saya memberikan kasih sayang kepada anak saya. Feel-nya beda. Feel-nya itu beda. Maka seorang ayah, seorang ibu punya peranan untuk mengajarkan anak-anak sesuatu yang itu biasanya justru dilewati dalam realita kehidupan. Ini kayak gini-gini nih. Ajarkan kepada mereka. Bahwa salah satu di antara yang memicu kegelisahan hati adalah terlalu over, sedih ketika kehilangan sebuah kepentingan atau materi duniawi. Duniawi. Sedihnya kita yang berlarut-larut itu juga tidak bisa mengembalikan yang sudah hilang. Tidak bisa. Ada tetangga kami di kampung halaman dulu, seorang perawat sebetulnya, ibu-ibu seorang perawat. Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan sakit diabetes. Awalnya sampai diamputasi salah satu dari jarinya, sampai pergelangan kakinya, sampai pertengahan pahanya. Sehingga beliau kalau berjalan pakai tongkat. Kehilangan sampai setengah pahanya. Oh, kalau ada tetangga lewat, karena kami di kampung ya, orang lewat itu mesti semua orang lewat yang berempati kepadanya, dia justru malah larut dalam kesedihan. Saya udah nggak bisa kerja lagi, saya udah nggak bisa gini. Dulu saya tahu itu SD, ya saya nggak ada pikiran apa-apa, cuman kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Ketika saya belajar, subhanallah, orang yang seperti itu, dia menangisi nasibnya. Tangisannya 1 tahun sekalipun gak bisa mengembalikan kakinya. Gak bisa. Jangankan kembali utuh, kembali 1 senti aja gak bisa. Jadi buat apa kemudian kita larut dalam kesedihan kalau ternyata itu justru menghilangkan peluang kebahagiaan kita untuk tetap move on. Terus dan tetap move on. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, dan sabda hadits ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu bisa bahagia tatkala kita selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat dan bersabar saat mendapatkan ujian musibah. Maka lapang dadanya. Nah, maka yang mematik kegelisahan, kesedihan, serta menghilangkan kebahagiaan. Poin kedua adalah terlalu over, bersedih, larut dalam kesedihan ketika sebuah kenikmatan duniawi hilang. Tapi kalau kehilangannya kehilangan ukhrawi, pantas seseorang itu bersedih. Seperti apa misalnya? Kehilangan sholat dengan alasan apapun. Kecuali kalau tidak sengaja atau tertidur. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terlupa melakukan suatu salat atau tertidur, maka dia lakukan salat ketika dia mengingatnya atau ketika dia bangun dari tidur. Karena dia tertidur. Dan itu dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di sebuah perjalanan perang. Saking mereka kecapean, kemudian mereka tidur. Ternyata mereka semua tidak tanpa terkecuali terbangun dalam keadaan matahari telah sangat bersinar di ufuk timur. Sudah sebentar lagi mataharinya terbit. Fajar itu sudah hampir habis. Maka Rasulullah SAW langsung salat. Nah, kalau kita kehilangan dunia, kita bersedihnya berlarut-larut, itu tercela. Tapi kalau kita bersedih kehilangan akhirat, kita tidak sholat tanpa alasan, ya ini
Wajar. Karena kita kehilangannya akhirat. Kita kehilangan akhirat, layak untuk bersedih. Kenapa? Itu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya tapi dia tidak ambil sebagai sebuah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di dalam perjalanan, beliau lelah. Kemungkinan ini kejadiannya setelah beliau alami yang tadi. Alami kesiangan sholat subuh. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Kejadian itu menjadikan beliau kemudian tidur nggak nyaman, Bu. Ambil tongkat, kemudian beliau tidur sambil duduk dan beliau bersandar di tongkat. Supaya apa? Kira-kira supaya apa? Supaya nggak kebablasan tidur. Kalau udah ngantuk banget, aduh saya kalau tidur kelewat nih subuh nih. Ibu-ibu pernah nggak terpikir tidurnya sambil duduk ya? Takutnya kita itu orang yang, aduh sejam setengah lagi subuh, ya udah tidur. Kalau kebablasan qadarullah. Kok gitu? Iman. Harusnya berjuang bagaimana agar tidak kehilangan subuh. Itu sampai Rasulullah SAW itu tidurnya duduk dan beliau bersandar di tongkat beliau supaya cepat bangunnya. Subhanallah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang yang tergolong tidak cepat bangun, maka dia wajib mencari cara agar tidak kehilangan sholat. Kemudian beliau berikan contoh, kalau dia hanya bisa bangun dengan memiliki jam waker, maka wajib bagi dia punya jam waker. Kalau dia tipikal orang kalau tidur bablas dan dia bisa bangun dengan keberadaan jam waker di sisinya, maka punya jam waker bisa menjadi wajib. Kemudian beliau nukilkan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dan tidak bisa sempurna dilaksanakan kecuali dengan ada media membantunya, media itu menjadi wajib. Atau dia minta kepada seseorang yang diperkirakan cukup tidurnya, nanti tolong kalau saya belum bangun saat azan dibangunkan ya. Makanya ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu itu lagi capek dan lain sebagainya, sayang nanti tolong ya aku bangunkan subuh. Tiap hari harusnya kan aku yang dibangunkan, kamu kan imamnya. Ya Allah, ini suami sudah bagus, dia itu ingat kalau tidur takut kebablasan, harusnya disambut. Iya sayang, capek ya. Ya sudah istirahat, insya Allah nanti kalau aku bangun duluan akan aku bangunkan, harusnya disambut. Sebagian istri nyinyir. Dan itu sampai kejadian, sampai ribut di bawah. Ustadz gimana ini Ustadz? Wow. Hanya karena itu saja. Ini nih Ustadz, hari-hari Ustadz minta dibangunin Ustadz. Kan dia imamnya Ustadz. Saya kan di rumah tangga makmumnya dia Ustadz. Masa saya yang diminta bangunkan dia? Subhanallah. Terus apakah kemudian dia itu minta yang ideal, berada di level grade 10? Sementara suaminya sedang merangkak bisa grade 1, grade 2, grade 3. Buat disambut. Diapresiasi. Disupport. Maka kembali kepada poinnya, kalau kita kehilangan hal ukhrawi, wajar kita bersedih dan mengingat hal itu agar tidak terulang kembali. Kata Nabi SAW, la yuldagu mu'minun fi juhratin marratain. Seorang mukmin tidak terperosok di satu lubang yang sama 2 kali. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat memicu kesedihan? Yang pertama tadi apa yang memicu kesedihan, Bu? Yang memicu kegelisahan apa? Dosa dan maksiat. Yang kedua apa? Over, terlalu bersedih akan sesuatu yang sudah lampau, kehilangan hal-hal duniawi. Yang ketiga, terlalu over, mengkhawatirkan yang belum terjadi.
Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Kalau yang kedua itu sesuatu yang sudah lewat. Dia terlampau sedih dengan sesuatu yang sudah lewat. Itu justru akan memicu kegelisahan. Yang ketiga sebaliknya. Terlalu larut dalam kecemasan, kekhawatiran untuk hal-hal yang belum terjadi. Bukan 1, 2, 3 kali, bukan 10, 20 kali. Ibu-ibu secara terpisah waktu, terpisah tempat. Ustadz, gimana kalau suami saya poligami? Kok sudah? Iya wajar seorang ibu itu gelisah. Tapi nggak perlu sampai segitunya juga. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, suami saya terserah melakukan apa saja asal bukan poligami. Kalau dia zina, kalau dia ngerampok, kalau dia perkosa orang lain. Kadang-kadang seorang tidak memikirkan apa yang akan dia ucapkan, dia lontar begitu saja, bahaya. Dan itu biasanya berawal dari poin ini. Overthinking, mencemaskan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Saya ambil contoh. Contoh ini nyata. Santri kami baru kelas 1 SMA lah kalau di tingkatan sekolah umum. Karena di pesantren kami sudah akreditasi Universitas Islam Madinah, maka hampir seluruh santri itu cita-citanya kalau bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Mau belajar. Sejak kelas 1 dia sudah mikir, kelas 1 SMA nih, Ustadz, nanti kalau saya nggak terima di Madinah gimana? Nah, itu over. Masih 2 tahun. Ayo belajar. Karena sesuatu yang belum terjadi, itu hanya ada 1 di antara 3 kemungkinan. Kalau sesuatu belum terjadi, maka nanti pada waktunya hanya terjadi 1 di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, itu memang baik. Yang kedua, itu buruk. Yang ketiga, kita tidak tahu dengan pasti apakah itu baik ataukah itu buruk. Hanya 1 di antara 3 itu saja. Yang belum terjadi ya Bu. Yang belum terjadi, andai terjadi, itu hanya 1 di antara 3 kemungkinan. Kalau baik bagaimana? Ya sudah silakan. Optimalkan usahamu, minta kepada Allah, bertawakal. Optimalkan usahamu, berdoa, kemudian bertawakal. Bertawakal itu artinya menyerahkan segala keputusan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dada yang lapang. Itu tawakal. Kalau yang buruk bagaimana? Kalau yang buruk belum terjadi, ya dihindari. Sedia payung sebelum hujan. Kenapa sedia payung sebelum hujan? Supaya tidak kehujanan. Ketika hujannya ternyata diiringi dengan angin kencang. Begitu pegang payung, terhempas angin, payungnya ke bawah. Tadinya mau menghindar dari hujan dengan payung, akhirnya payungnya terbawa angin. Jadi basah atau tidak? Jadi basah. Kalau sudah tawakal, kalau sudah usaha, sudah berdoa, sudah bertawakal, ya sudah, itu pasti yang terbaik. Jadi sesuatu yang belum terjadi bisa baik atau buruk, atau kita tidak tahu baik dan buruk. Kalau baik, kita semangat, kita usahakan, kita banyak berdoa, segala upaya, segala sebab kita optimalkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal. Adapun kalau buruk, maka kita hindari. Kalau buruk, kita hindari. Sambil berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Kadang-kadang itu keburukan datang bahkan dari diri kita sendiri. Kalau ibu-ibu pernah dengar namanya khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ada yang tahu artinya?
kami berlindung diri kepada Allah dari keburukan diri kami sendiri. Ini harus disadari nih, kita nih manusia nih punya banyak buruknya. Oh enggak Ustaz, saya mah baik-baik aja. Ada keburukan yang seringkali kita tidak sadari. Ada dengki-dengki, belum kita sadari. Ada syamatah namanya. Syamatah itu suka orang lain kena musibah. Ada kena musibah, rasain. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Ada. Oh, kadang-kadang dikemas dengan untayan kata, aku nggak tahu nih, aku tuh harus senang atau sedih ya. Itu Bulana kena musibah. Lah, itu namanya syamata dan itu dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau musibah itu kau tidak inginkan, ternyata terjadi dan kau bersedih, mestinya kau juga bersedih ketika itu terjadi pada saudara. Sebagian orang gak sadar itu, ya alami. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada istilah kapokmu, syukurin. Seakan-akan bergembira dengan apa yang dialami oleh saudara. Itu dosa, gak boleh. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dari yang buruk, berdoa kepada Allah meminta perlindungan, juga bertawakal. Sudah pakai seatbelt, semua sudah beres nih, kendaraan semua sehat, bahkan mungkin sudah masuk bengkel dulu, di servis dan lain sebagainya, fix, gak ada masalah, clear. Lakukan perjalanan, dor. Salah apa ya? Kan semuanya sudah. Salah kita banyak. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Kenapa kau uji aku pada kendaraan? Subhanallah, dosa kita banyak. Kita kadang-kadang gitu merasa, saya salah apa ya kok? Salah kita banyak. Cuman kita nggak ingat semuanya. Nggak sadar semuanya. Tapi kadang-kadang ucapan kita itu enteng saja. Dosa apa ya saya? Kok anak saya begini? Dosa kita banyak dari dulu. Mungkin kita melakukan kedurhakaan. Jangan-jangan orang tua kita sudah bilang, semoga kau memiliki anak yang lebih bandel darimu terhadap. Wah, gimana ya? Nggak tahu kita. Makanya ibu-ibu, kalau bisa tidak bersengketa sama siapapun, lakukanlah. Tidak ada sengketa dengan suami, dengan anak, dengan siapapun, lakukanlah. Karena sekali saja kita lakukan kezaliman pada orang lain, dia berdoa, ya Allah, jangan kabulkan doanya. Orang kita zalimi entah dengan pandangan kita, pandangan kebencian, gak suka, datang. Orang sakit merasa terzalimi dengan apa yang kita lakukan, dia berdoa, ya Allah, jangan berikan kebahagiaan selama hidup. Ada kejadian nyata. Ada seorang wanita, sekian belas tahun waktu itu, dalam sekian belas tahun yang lalu, dia tidak dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mau diajak ngobrol dan lain sebagainya, dulu pernah sih Ustadz, saya itu candain adik saya sampai dia nangis. Kemudian adik saya itu berkata, ini masih gadisnya, masih remaja, oh, aku doain semoga kamu gak punya anak, Mbak. Sampai hari ini. Iya. Makanya kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kau terhadap orang yang
dizalimi, karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemungkinan baik maka kita upayakan dengan penuh sungguh-sungguh berdoa bertawakal. Kalau kemungkinannya buruk maka kita hindari, kita berdoa, kita juga bertawakal. Yang ketiga, kita nggak tahu baik atau buruk. Maka bagaimana yang kita lakukan? Istikharah. Belum terjadi, kita bingung, kita mengharap atau nggak mengharap, ya istikharah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pilihan hidup kita. Maka niscaya itu akan menjadi ketenangan. Makanya kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a al-istikharati kama yu'allimuna suratan minal Qur'an." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kami doa istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kami salah satu surat dari Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi ditalkinkan, diajarkan menghafal doa istikharah seperti halnya mengajarkan menghafalkan satu surat Al-Quran. Ini ibu-ibu insya Allah sudah hafal semuanya doa istikharah ya. Sering kan istikharah kan? Terakhir dulu Ustaz, kapan? Waktu mau nikah. Berapa puluh tahun yang lalu. Oh enggak Ustaz. Berapa tahun yang lalu ya? Waktu anak saya mau sekolahnya di A atau di B, baru istikharah. Kapan? Tahukah kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu istikharah dalam setiap urusan beliau, mau yang besar mau yang kecil istikharah. Doa istikharah kalau ibu-ibu sekalian perhatikan dengan saksama luar biasa bagaimana seseorang bergantung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. Dah hafal kan? Belum. Istikharah bu, hafalkan ya. Karena itulah seseorang yang insya Allah ini akan menjadi lebih panjang pada pertemuan mendatang kalau Allah panjangkan usia kita, karena kunci bahagia berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci bahagia ya. Saya nggak tahu hitungannya yang keberapa, yang ke-8 ke yang ke-9, yang keberapa? Yang ke-9 ya. Saya lupa. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah bahagia dengan cara menghindari semua pemicu kegelisahan, kesedihan, yaitu yang bermuara pada 3 hal tadi. Dosa, over dalam kesedihan saat kehilangan hal-hal duniawi. Yang ketiga adalah over dengan kekhawatiran atau kecemasan terhadap yang belum terjadi. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya sudah ditinggal suami lebih kurang 10 bulan. Tapi kalau lagi sendiri atau sedang salat dan berzikir, tiba-tiba suka ingat suami waktu masih bersama-sama dan saya menangis dan sedih. Apakah itu tanda iman saya lemah atau karena dosa-dosa saya? Allah Ta'ala a'lam, ibu yang lebih mengerti itu. Tapi kalau kesedihan itu berulang
datang tiba-tiba, bukan bukan berkelanjutan selama 10 bulan terakhir. Alhamdulillah sudah bisa mengondisikan diri. Tapi terkadang ingat, insya Allah tidak masalah. Apalagi kalau justru ketika ingat jadi semakin banyak mendoakan kebaikan, semakin salihah, supaya potensi dikabulkannya doa lebih besar. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau apakah karena dosa saya, Allahu a'lam, ibu kira-kira ingat-ingat apakah dulu sering bikin jengkel suami misalnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin mata zawjuha wa huwa radin anha dakhalatil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita manapun yang tatkala suaminya meninggal dunia dalam keadaan ridha kepada istrinya tersebut, maka wanita itu akan masuk surga. Ibu-ibu dulu, waktu ibu-ibu masih gadis, diasuh, dirawat sama kedua orang tua. Ketika ibu-ibu itu dinikahi oleh suami ibu-ibu, si suami berkata, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan, itu bahasa Arabnya. Aku terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar bla bla bla, dibayar tunai. Dibayar tunai. Saat itu berpindahlah bakti ibu-ibu pada suami. Walaupun bukan berarti tidak bakti pada orang tua, tetap bakti pada orang tua, tapi bakti ibu nomor satu adalah kepada suami. Makanya berbakti kepada suami itu sebuah kemuliaan bagi seorang istri mukminah. Sudah bakti pada suami. Ada hadis yang barangkali ibu-ibu sering dengar. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya, dia patuhi suaminya untuk selain kemaksiatan. Dengan 4 ini kata Nabi SAW, nanti dia dimasukkan ke dalam surga dan diberikan pilihan dari pintu surga manapun yang dia suka, dipersilahkan untuk masuk. Cuma dengan 4 tuh. Meskipun saya ada dosa-dosa Ustaz, ya kalau dosa-dosa urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan syirik, meskipun dosa-dosa itu belum ditaubatkan, misalnya nih ada 5 dosa belum taubat, tapi bukan dosa syirik, meninggal dunia belum taubat 5 dosa ini, maka masih ada peluang ampunan 50%. 50-50 kemungkinannya. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau Allah kehendaki dia tidak diampuni, maka dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi intinya wanita tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal tadi. Salatnya, puasanya, jaga kemaluannya, patuhi suaminya. Dengan 4 ini, wanita tersebut akan dimuliakan oleh Allah, dipersilahkan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia suka. Ya, seorang istri harus betul-betul menjaga dirinya. Ada seorang wanita sahabat Paruhbaya. Dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya beberapa hal, kemudian Nabi menjawab. Setelah jawaban itu selesai, Nabi bertanya kepada wanita tersebut, Adzatu zaujin anti, apakah kau sudah bersuami? Wanita itu menjawab, iya Rasul, aku sudah bersuami. Rasul tanya lagi, bagaimana posisi dirimu di hadapan suamimu? Si wanita menjawab, Rasul, aku selalu berbakti kepada suamiku, kecuali yang aku tidak mampu aku sampaikan kepada suamiku, maaf mas, yang ini aku nggak bisa. Artinya kemampuannya sudah optimal, disuruh itu nggak bisa, aku sampaikan baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada wanita tersebut dan kepada ibu-ibu semua sebagai para istri bagi suami masing-masing. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw nar. Lihatlah posisi dirimu wahai wanita di hadapan suamimu. Suamimu itu adalah pintu surgamu atau pintu neraka. Bakti sama suami di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Apakah kalau saya berdoa untuk suami yang meninggal sampai Pak Ustadz? Sampai banget. Sampai. Ya Allah, ampuni dosa suamiku, sayangi beliau, kumpulkan kami lagi di surga, di tenda berduaan doa. Boleh.
Doa apa saja boleh, insya Allah. Bagaimana cara minta maaf kepada saudara atau teman yang terdahulu dan sekarang sudah nggak pernah ketemu? Apakah kita minta maafnya kepada Allah saja atau bagaimana? Kalau kita sudah berusaha maksimal mencari orang tersebut, tidak ketemu-ketemu, di grup alumni juga nggak ketemu, misalnya. Fulanah kemana? Wah, nggak tahu, lost contact kita. Sudah berusaha maksimal mencari kontaknya, mencari di alamatnya dan lain sebagainya, nggak ketemu. Ya sudah. Minta maaf kepada Allah, doakan kebaikan untuk orang tersebut. Atau bersedekah atas nama orang tersebut. Dan seterusnya. Dengan konsekuensi, kalau nanti suatu waktu ketemu, maka minta maaf dan mencari halal dari sahabat itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat Pak Ustadz? Karena saya kadang iri melihat orang yang sangat khusyuk sholatnya. Kekhusyuan itu ada beberapa kunci sebab. Yang pertama adalah jauh dari maksiat, sama seperti ini. Jauh dari maksiat, insya Allah lebih mudah khusyuk. Yang kedua, jadikan atau bayangkan bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir. Bayangkan bahwa itu adalah sholat terakhir. Coba ibu-ibu nih, sebentar lagi masuk waktu sholat asar. Bayangkan bahwa sholat asar nanti adalah sholat terakhir kita. Mau kualitasnya biasa-biasa saja atau kualitasnya bagus? Andai kita tahu sholat asar yang terakhir, nanti ini adalah sholat terakhir kita. Kita mau bikin biasa saja atau yang terbaik? Yang terbaik. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu itu yang terakhir atau tidak. Maka kalau membayangkan bahwa itu adalah terakhir ibadah kita, sholat kita, kebaikan yang kita lakukan, itu yang terakhir, maka kita lakukan yang terbaik. Sehingga kuncinya adalah ingat kematian. Mungkin ini ibadah terakhir kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, belajarlah untuk ingat bahwa dunia sebentar, berikutnya adalah perjalanan abadi akhirat. Di dunia berapa tahun sih, Bu? 60, 70, 80, sebut saja 100. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kedahsyatan perjalanan hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat. Satu harinya itu seperti 50.000 tahun yang kalian hitung di dunia. Maka 60 tahun kita berbanding atau tidak? Jauh nggak berbanding. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah, kata Allah. Satu hari di kedahsyatan perjalanan kiamat itu seperti 50.000 tahun yang kalian hitung di dunia dulu. 50.000 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan 60 tahun usia kita kalau kita 60. Jadi kalau kita ingat bahwa nanti akan ada akhirat, bekal saya adalah sholat dan semua kebaikan ini, masa mau kita biasa-biasa saja? Gak mungkin, kita pasti yang the best. Lakukan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang saleh, salihah. Tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, istiqomah di atas kebaikan, dan dipilih oleh Allah menjadi ahli surganya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kalau panjang usia kita, kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab ini. Kebahagiaan hakiki bagi seorang muslim dan muslimah sejati. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.